lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga selalu sehat ya, dan tentunya keinginan kalian tuh tercapai. Tentunya keinginan yang positif ya, nggak boleh keinginan yang negatif guysku ya. Jadi guys, hari ini ya, karena kemarin itu banyak banget tuh yang polemik bagaimana pacaran dengan cowok Aceh ya. Sampai ada komen dari subscriber aku yang mengatakan nih ya, ini dari Rinjani katanya, kalau pacaran sama cowok Aceh itu ribet katanya gitu. Cowok Aceh tuh gak bisa terkalahkan, dominasi orangnya, egois katanya gitu-gitu ya. Jadi aku mau berbagi pengalaman ya, karena sebenarnya aku orang Sunda yang mungkin memiliki adat budaya yang berbeda gitu dengan Aceh. Nah, bagaimana nih kalau aku jatuh cinta atau pacaran sama orang Aceh gitu? Apa sih gitu ya kesan-kesannya, perasaannya, sifat yang berbedanya itu apa? Pasti menarik kan gitu, apalagi dipancing dengan komenan dari Rinjani kemarin ya. Itu udah panas-panasnya lah di channel YouTube aku. Makanya aku akan meluruskan ya bagaimana perasaan aku dan pengalaman aku berpacaran dengan cowok Aceh. Oke guys, jangan kemana-mana. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Oke guys, jadi gimana sih perasaan aku pacaran sama cowok Aceh gitu ya? Karena mantan aku sebenarnya di sini tuh bukan satu sih, lumayan agak banyak sih, tapi nggak banyak banget gitu. Tapi ada lah ya, aku beberapa kali berpacaran dengan cowok Aceh, dan rata-rata ya, kalau misalkan mantan aku 10, 9 rata-rata tipe dan sifat karakternya itu sama gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan cowok Aceh yang kalian pacari atau yang menjadi pasangan kalian berbeda dengan aku. Ini kan pengalaman pribadi aku ya, jadi kalau berbeda jangan sampai kita bercerai-berai guys ya, karena beda pendapat ya. Oke, yang pertama ya, menurut Rifani Munawar, cowok Aceh itu yang pertama mereka tuh tegas. Mereka tegas, mereka itu tidak suka cewek-cewek yang banyak kali cerita kayak gitu. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak. Ya begitupun dengan cowok-cowok yang mendekati aku. Jadi mereka kadang langsung spontanitas aja gitu. PDKT tuh nggak bisa lama-lama, 3 hari 4 hari mereka langsung menyatakan kalau mereka suka kayak gitu. Suka, kalau kamu mau ya udah, kalau enggak ya udah juga gitu. Kalau misal kita cuek nih, kayak sok jual mahal tuh nggak ada kamusnya di cowok Aceh. Kalau sayang sama aku ya, tapi nggak tahu sama kalian. Kalau bisa jual mahal nih, nanti aja, tuh nggak ada tuh, nyari lain kayak gitu kan. Jadi kalau memang mau hayu, kalau enggak ya udah gitu ya. Terus yang kedua, mereka itu mendominasi. Yang kebanyakan sama aku sih mendominasi guys gitu. Mendominasi dalam artian kata kita harus lebih mengalah sih daripada mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak mau ceweknya terlihat lebih gitu dari segala hal kayak gitu ya. Baik dari pengetahuan, baik dari karir gitu, pekerjaan gitu. Jadi kayak yang nggak mau ceweknya lebih gitu. Maka dari itu cowok Aceh kebanyakan menginginkan istrinya itu di rumah gitu, nggak bekerja gitu. Mungkin karena yang pertama sedang ada editor kesayangan aku di sini guys gitu ya. Jadi mungkin yang pertama begitu ya. Jadi kebanyakan cowok Aceh itu lebih suka ya begitu gitu, lebih suka ceweknya ada di rumah gitu, ngurus anak aja gitu, biar masalah uang urusan abang aja deh, adek di rumah aja gitu ya. Gitu karena cowok Aceh mendominasi ya, aku merasakan itu ya. Yang ketiga, cowok Aceh tuh cuek guys gitu ya. Jangan berharap banyak sama cowok Aceh. Mereka kalau misalkan cinta ya udah cinta gitu. Percaya kalau misalkan abang gak akan selingkuh. Justru orang yang banyak kali memperhatikan itu orang yang gak bener. Karena aku dari 10 mantan aku, 9 itu cowok Aceh gak pernah selingkuh guys. Satunya yang jong selingkuh. Kenapa? Karena yang 9 ini memang cuek bebek, tapi mereka nggak selingkuh, nggak mainin aku gitu. Yang satu ini perhatian, nggak mungkin lah selingkuh guys ya. Selingkuh guys gitu ya. Tapi nggak tahu gitu. Tapi memang cowok Aceh ini bener-bener cuek gitu. Cueknya itu ya udah ngasih kabar, mungkin 2 hari, 3 hari baru ngasih kabar lagi, atau 1 hari paling pagi-pagi sore ngasih kabar lagi gitu. Karena mereka ngerasa mereka nggak macem-macem gitu, mereka bekerja gitu, atau enggak mereka punya kegiatan sama teman-temannya gitu, nggak macem-macem. Jadi ya udah gitu, kita tuh kayak kesannya dicuekin gitu ya. Sedangkan cewek tuh nggak bisa gitu say, cewek tuh harus ada kabar aja tiap hari gitu ya. Ya meskipun model-model kayak aku yang nggak terlalu banget gitu ya, maksudnya nggak terlalu banget lah kalau misalkan untuk dikabari sama cowok gitu. Tapi memang kita butuh perhatian juga guys gitu, nggak bisa juga lempeng-lempeng aja gitu ya. Yang keempat, cowok Aceh itu ya
gila banget warung kopi guys. Gak tahu ya kalau cowok kalian. Kalau cowok aku tuh nggak ngopi gila kayaknya, harus aja nongkrong gitu ya. Kadang aku cemburu juga sama warung kopi itu ya, kenapa harus ada warung kopi itu gitu. Jadi cowok aku selalu ke situ gitu, dan setia kawan banget sama temen gitu. Jadi kayaknya kita tuh nomor 2, nomor satunya tuh teman mereka kayak gitu. Jadi kalau udah sama temen, mereka nggak pegang handphone, ya sama teman-temannya aja gitu. Kita tuh kayak kesannya dilupain gitu, ya kan guys gitu. Terus yang selanjutnya, buru-buru banget nggak sih? Nggak ya kan? Yang selanjutnya cowok Aceh itu lebih ke kalau dia marah, kalau dia mengeluarkan pendapat, lebih baik kita dengar aja gitu. Kalau aku sih ya, kalau misalkan dilawan, mereka akan semakin tinggi gitu, semakin keras, semakin tinggi, semakin naik gitu, oktapnya tuh naik gitu, nggak bisa dibantah gitu. Nggak bisa kalau ya Ade tuh salah gini terus kita lawan nih, abang tuh gini itu oktapnya makin tinggi gitu ya. Jadi lebih baik ya udah bang, ya udah diamin aja dulu gitu, baru setelah itu baru reda, baru kita ngomong, abang sebenarnya Ade tuh gini akan lebih nyaman kayak gitu. Terus cowok Aceh jarang banget yang ada romantis guys gitu. Jadi mulutnya bukan mulut gak ada akhlak ya, tapi kebanyakan ya. Pokoknya dari ke-10 mantan aku, yang 9 itu cowok Aceh dan itu setia, baik. Kita putus baik-baik, kita baik-baik gitu. Ngechat masih WA-an, sama istrinya juga masih baik gitu ya. Yang satu yang memang romantis, yang memang baik, cowok Acehnya ya, romantis, baik, pokoknya menjaga banget perasaan aku tuh, malah selingkuh guys gitu ya kan. Heran banget gitu. Ini kan mulut mereka tuh kayak, kalau misalkan kayak gini ya, misal nih ya, Adek ya, yang harapan gue sih gini, kalau negor, Adek itu kerudungnya lebih baik dikedepanin, soalnya lebih cantik kayak gitu Adek gitu kan. Mereka enggak, ngapain kerudung ditali-tali ke belakang, mau nampak depan sama orang, mau liatin kalau kita seksi kayak gitu banget gitu. Padahal kosakatanya tuh sama gitu. Kalau cewek berharapnya Ade lebih cantik deh pakai baju hitam misalkan gitu. Mereka enggak, jelek kali pakai baju itu, hai nggak tahu bilang. Kadang-kadang kita tuh ngedek gitu ya kan, tapi mereka jujur dengan apa yang mereka katakan gitu. Cuman kita kadang pingin digombalin gitu kan, cewek itu pinginnya digombalin gitu ya. Cuman ya mungkin ya emangan udah tabiatnya gitu kali ya gitu. Kalau misalkan negur kita itu dengan cara dia, kayak misalkan lipstick Ade lebih baik Ade bagusnya pakai nude, warnanya sayang, lebih cantik kali Ade, ini enggak, jelek kali kayak gitu, kayak tante-tante itu yang dilakukan pacar aku saat ini juga gitu guys gitu ya kan. Kadang mulutnya nggak ada akhlak guys, tapi gimana lagi, aku cinta sama dia, mau gimana gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke diri kalian. Kalau yang ke aku sih lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan cowok Aceh serius, mereka nggak akan banyak janji, mereka nggak akan banyak gombal, mereka tuh lebih ke banyak ngebuktiin. Kalau aku sih ya, jadi pacar aku yang sekarang juga aku nggak mau janji sama kamu, aku nggak mau banyak gombal, tapi dia melakukan hal-hal yang baik dan melakukan sesuatu yang aku tuntut janjinya. Misal cintain aku dong, jangan selingkuh dong, jangan apa dong, dia lakuin itu gitu. Tapi dia tidak pernah menjanjikan, aku nggak mau ngejanjiin, takutnya aku nggak bisa menepati janji itu dan kamu kecewa gitu. Jadi itulah yang mencintai kita sebenarnya. Mereka tidak mau menyakiti perasaan kita dengan janji-janji. Ketika janji itu tidak ditepati, otomatis kita berharap, dan ketika harapan itu tidak ditepati ya otomatis sakit gitu. Nah, untuk pacar aku tuh enggak. Keren gak sih? Doain jodoh ya guys. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan aja lah ya guys ya. Kalau misalnya udah jodoh mah ya kan, mau kemana aja larinya pasti balik lagi ke kita gitu ya kan. Jadi itu guys ya, kenapa aku selama ini betah sih pacaran sama cowok Aceh. Mereka kebanyakan melindungi guys, serius gitu ya, melindungi serius gitu. Tapi kalau misalkan memang cuek ya emang bener-bener cuek, kadang nggak ada yang ngabarin gitu, nggak ngabarin segala macem. Tapi kalau memang cueknya udah keterlaluan, terus kamunya memang nggak sanggup, menurut aku ya udah jangan, lepasin aja. Kita berdua sama seseorang tuh untuk jadi bahagia. Ngapain kita berdua tapi nggak bahagia? Lebih baik dilepasin aja guys ya. Cari yang lain ya kan. Jodoh itu kalau misalkan kita ngoyo banget sama itu, kalau kata Allah nggak jodoh ya nggak akan jodoh gitu. Intinya kita nyaman, kita senang, kita bahagia, lanjutin. Kalau enggak ngapain gitu.
Gitu guys ya. Jadi udah jelas banget bagaimana perasaan aku pacaran dengan cowok Aceh ya. Semoga aku berjodoh dengan cowok Aceh ya, karena sebangsat-bangsatnya cowok Aceh tuh tahu agama ya kan, gitu. Guys, dia tahu ngaji guys gitu. Wudu aja dia bisa lah, bacaan sholat aja dia bisa gitu, nggak ngeblank banget guys gitu. Jadi kalau misalkan mau balik lagi ke arah yang menjadi lebih baik atau tobatan nasuhah gitu ya, bisa gitu. Jadi nggak perlu diajarin lagi gitu, karena udah tahu gitu guys gitu ya. Balik lagi, kalau sifat-sifat jelek segala macam tuh nggak akan aku omongin, karena sifat-sifat jelek itu bukan hanya aja di Aceh, di luar juga kayak gitu. Kayak Pak Boy di Aceh ada, di luar juga ada gitu, di mana-mana ada buaya-buaya itu guys gitu. Jadi nggak bisa kalian sama ratain gitu ya. Kalau cowok Aceh itu bandot-bandot, di luar juga banyak yang bandot. Peace ya. Pokoknya semua hal yang jelek-jelek itu bukan hanya ada di Aceh atau di luar. Dan sekali lagi aku bilang ke kalian, jangan mengbrand Aceh itu karena mentang-mentang Aceh syariat Islam, jadi nggak boleh hal-hal yang di luar syariat Islam itu terjadi di Aceh gitu. Iya, hukumnya memang itu, hukumnya syariat Islam, pemerintahnya syariat Islam. Tapi kurang bijaksana sekali ketika kita menyamakan semua manusia yang ada di sini itu harus seperti itu. Kalau misalkan ada yang berbeda, ada yang salah, jangan salahkan aturannya, jangan salahkan Islamnya, tapi salahkan orangnya. Oke guys, itulah sifat yang bijaksana. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pokoknya aku akan mengupas tuntas hal-hal yang receh tapi membuat kalian bahagia ya. Oke guys, kalau misalkan ada kesalahan kata dari aku, mohon maaf. Dan tentunya saksikan dan nonton terus videonya aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan juga follow IG-nya aku, Rifani Munawar, biar aku terus eksis di per-YouTuban Indonesia ini guys ya. Terima kasih. Saksikan video-video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghae.